Shalom, damai di hati. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Keluarga, edisi Senin 14 Maret 2022, bersama dengan saya Vikaris Pendeta Jendi Megumi Punggohong. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, buat kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, manakala Engkau yang memberkati kami, sehingga kami boleh lagi merasakan kesehatan kekuatan di hari ini. Dan terima kasih buat kesempatan yang indah bagi kami dalam program Renungan Harian Keluarga. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa memberikan kami hikmat pengetahuan, agar ketika firman kami baca, kami renungkan, mampu kamu mengerti, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami telah siap sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, firman kehidupan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam kitab Zakaria pasal 12, ayat 2 hingga ayatnya yang ketiga. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan segala bangsa di sekeliling menjadi pening. Juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Demikian pembacaan kita yang diberkati, kita yang dengan setia membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi yang lebih daripada itu, kita yang mewujud nyatakan apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, renungan harian keluarga kita di saat ini diberikan judul kecil tetapi diperhitungkan. Bapak Ibu Saudaraku, di saat ini kita berada di minggu kedua penghayatan kesengsaraan Yesus Kristus yang rela menderita demi menebus dosa kita. Jikalau Yesus tidak datang ke dunia, yang ada hanya bayang-bayang hukuman berupa kebinasaan yang mengerikan. Bapak Ibu Saudaraku, bacaan dalam kitab Zakaria pasal 12 ini secara keseluruhan memperlihatkan penolakan Israel terhadap penggembalaan Tuhan, sehingga menyeret mereka ke dalam suatu kondisi hidup yang tidak lagi berpengharapan. Sekian lama bangsa ini berada dalam cengkraman bangsa asing yang silih berganti menindas mereka. Puncaknya, semua bangsa di muka bumi akan bersatu menyerang mereka. Bisa kita lihat dalam ayatnya yang ketiga. Sementara mereka sendiri terpecah saling bermusuhan. Saudaraku, dalam dunia ini, kota Yerusalem yang hanya memiliki luas 125 sampai 156 km dan kota Yudea yang hanya berluas 5.878 km, ternyata sangat diperhitungkan oleh Tuhan dalam pembacaan kita di saat ini. Yerusalem yang tidak diperhitungkan bangsa lain malah menjadi batu yang berusaha diangkat segala bangsa. Namun siapapun yang mengangkatnya pasti mendapat luka parah. Ini adalah satu tanda pembelaan dari Allah bagi Yerusalem dan Yudea. Mereka akan diserang oleh banyak bangsa, tetapi Allah akan membalas dengan murkanya. Saudaraku,
Allah menyatakan kedaulatannya dengan menyelamatkan umatnya. Allah tidak membiarkan mereka terus-menerus ditindas oleh musuh-musuhnya. Dalam penyelamatan ini, Allah menjadikan umatnya seperti pasu yang memusingkan, ayatnya yang kedua. Dan batu yang menghancurkan, bisa kita lihat dalam ayatnya yang ketiga. Sehingga tidak ada satupun kekuatan dunia yang sanggup membinasakan mereka. Sebaliknya, yang terjadi adalah kehancuran bangsa-bangsa asing ini. Penyelamatan Allah akan memulihkan juga perpecahan yang terjadi di antara umat-umatnya dan menghapuskan keangkuhan rohani yang selama ini menjadi penyebab perpecahan itu. Mereka akan bersatu kembali dan mengalahkan musuh-musuhnya. Akhirnya Tuhan akan memuliakan serta mengokohkan mereka kembali sebagai satu bangsa. Bapak Ibu Saudaraku, keluarga adalah lembaga yang terkecil, tetapi akan berdampak dalam kemajuan bangsa dan jemaat. Tentunya kita tidak akan pernah ragu dengan janji penyertaan Tuhan, bahwa Dia pasti membela setiap orang yang tetap setia dan yang mengandalkannya. Kita harus menyadari bahwa kita diselamatkan di saat tanpa pengharapan. Bukankah kita orang Kristen dulunya termasuk bilangan orang kafir yang jauh dari Allah? Bukankah dahulu kita mengambil jalannya sendiri yang menuju pada kebinasaan? Dan bukankah dahulu maut menjadi bagian tak terpisahkan dari kita? Justru di saat seperti itulah Tuhan Yesus datang menganugerahkan keselamatan kepada kita. Betapa ajaib karya Allah dalam hidup kita, umat tebusannya. Saudaraku, melalui perenungan di saat ini, kiranya akan semakin memperteguh iman kita kepada Tuhan. Tetapi jalani segala tugas kerja, studi, dan pelayanan kita. Yakinlah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap orang yang percaya kepadanya. Jangan berkecil hati, merasa rendah diri ketika menjalani hidup ini. Bahkan juga ketika diperhadapkan dengan berbagai persoalan. Melainkan serahkan semua beban hidup kita kepada Tuhan. Maka kita akan diberi kelegaan untuk terus menapaki kehidupan ini. Tuhan Yesus kiranya akan terus memberkati kita semua. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami, Yesus Kristus, buat kasih penyertaan-Mu. Sehingga di saat ini kami boleh lagi mengikuti program Renungan Harian Keluarga. Yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa betapa baiknya Engkau selalu memperhatikan kehidupan kami manusia. Engkau menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan, walaupun seringkali Engkau dapati kami hidup dalam ketidaktaatan kepadamu. Maka dari itu Tuhan, biar kiranya Engkau yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Tugas tanggung jawab kami selaku jemaat-Mu yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Dimanapun profesi kami, apapun pekerjaan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati, sehingga boleh menghasilkan berkat dalam kehidupan pribadi dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Renungan Harian Keluarga di hari ini boleh berjalan dengan segala baik berkat kasih-Mu. Maka dari itu kiranya Tuhan senantiasa akan terus memberkati tim multimedia Gemi Maranatha Paselatan yang dengan setia menyiarkan program Renungan Harian Keluarga ini. Biarlah kesehatan, kekuatan selalu anugerahkan dalam kehidupan mereka. Bahkan juga pekerjaan yang mereka tekuni, senantiasa Tuhan selalu memberkati itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kayaknya apa yang kami buat di hari ini
boleh mendatangkan berkat dalam kehidupan kami, begitu juga bagi jemaat-Mu yang menyaksikan. Bapa di surga, kami tetap terus mendoakan buat kehidupan kami manusia, dunia kami, bahkan di negara kami. Manusia di akhir-akhir ini hidup dalam belenggu dosa, pertikaian, kekacauan, perang terjadi di mana-mana. Dan masih lagi kami bergumul dengan pandemi virus corona. Tetapi satu yang kami percaya, ketika kami berjalan bersama dengan Yesus, maka penyertaan perlindungan Engkau akan selalu membentengi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau senantiasa memberkati seluruh hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan, Diaken Penatua, dari kolom 1 hingga kolom 27, bahkan juga para pendeta, vikaris pendeta, perangkat pelayanan yang ada, kayaknya Tuhan berkati dalam kehidupan pelayanan yang telah Tuhan percayakan. Senantiasa sukacita melayani selalu terpatri dalam hati kami, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tetap terus juga mendoakan bagi anggota jemaat kami yang sementara dalam pergumulan. Baik itu pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga mereka, maupun juga pergumulan karena sakit penyakit. Mari kiranya Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, agar kiranya mereka boleh memperoleh kesembuhan yang hanya daripada Tuhan. Dan mereka boleh kembali beraktivitas seperti selayaknya setiap hari mereka lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh kehidupan dan penghidupan kami serahkan dan pasrahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Pun begitu juga para pelayan-Mu yang telah Tuhan utus di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari pusat, Bapak Presiden, bahkan jajaran pemerintahan yang ada, sampai di kota kami, Kota Tomohon, Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, jajaran pemerintahan yang ada, Tuhan berkati. Sampai yang ada di kelurahan kami, Kelurahan Pas Selatan 1 dan Pas Selatan 2. Para pemerintah yang telah Tuhan pakai, kayaknya selalu Tuhan anugerahkan roh hikmat kebijaksanaan. Sehingga mereka mampu melayani masyarakat, terlebih bisa terciptanya kehidupan masyarakat adil dan sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa sembah syukur kami kepadamu, yang kami bawa hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, demikianlah renungan harian keluarga di saat ini. Saya yakin dan percaya kita semua pastinya diberkati Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, mari kita tetap terus ikuti program renungan harian keluarga yang disiarkan melalui channel YouTube Gemi Maranatha Pas Selatan, yang pastinya dengan program-program yang ada akan memberkati kehidupan kita selaku jemaat Tuhan. Like, komen, dan bagikan, agar sehingga semakin banyak orang yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.